lahan dan warga. Halo, perkenalkan nama saya Michelle. Saya Septi Saputra. Halo semuanya, nama saya Rinati. Saya bertugas sebagai lurahan. Hai, nama saya Aina. Nama saya Nabila. Kami bertugas menjadi pengawas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Marani. Saya sebagai editor. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Mas Aref. Perkenalkan nama saya Rinati. Nah, di sini kita mau observasi tentang pembangunan fisik dan manusia. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di wilayah kita, baik dari segi pembangunan fisik maupun manusianya. Bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Nah, jadi pembangunan fisik yang itu setiap pembangunan di kelurahan melakukan rapat perencanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Mana untuk tahun 2025 ini musyawarah perencanaan pembangunannya itu sedang berproses. Tahapannya kemarin kita sudah menerima usulan dari masing-masing untuk rencana pembangunan di wilayah masing-masing. Sudah berlangsung salah satunya peningkatan jalan, baik itu jalan lingkungan maupun jalan utama. Mungkin ini kan skalanya di 231 ya. Nah, ada yang tinggal di warga Siapa Barat. Pernah lihat jalan sungai Berantas ya? Iya, Bocor. Nah, itu kan salah satu pembangunan. Ini juga melalui usulan musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi pembangunan itu tidak langsung secara tiba-tiba, tapi melalui perencanaan dulu. Apa kebutuhannya, apa masalah yang ada di wilayah itu diusulkan untuk juga ada juga saluran. Kalau untuk fisik itu mungkin lebih banyak kepada saluran dan jalan. Termasuk juga salah satunya waduk bibis, waduk embryo yang di belakang rumah susun. Ada yang tahu nggak? Ya, itu kan salah satu pembangunan untuk mengatasi dampak genangan yang ada di wilayah Kelurahan Sungai Barat. Dan pembangunan fisik kan ada dua pembangunan, apa satu? Oh, untuk pembangunan manusianya. Ya, kalau untuk pembangunan manusia, nah di sini ada namanya KPM, kader pembangunan manusia. Itu ada di setiap RT itu ada kadernya. Salah satunya pembangunan manusia itu dari usia dini atau balita. Ini salah satunya kita ada program pencegahan stunting. Karena jangan sampai nanti generasi emas Indonesia masa akan datang itu mengalami stunting. Juga selain balita, kita juga ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Salah satunya dari PPKD. Ada yang tahu nggak PPKD? Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Tahu. Di mana? Di depan tugas. Ah, iya. Masa ya nggak tahu orang depan sekolah kan? Iya. Itu salah satu bentuk pembangunan manusia. Di situ beberapa macam pelatihan ada. Baik tata boga, tata busana, sampai IT. Termasuk konten kreator ada. Jadi kalau misalnya adik-adik ini punya kakak atau saudara atau keluarga yang sekiranya sudah lulus, bisa ikut mendaftar di sini. Itu gratis semua. Itu salah satu pembangunan manusia. Nah, yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kita? Apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Kalau untuk proses kita laksanakan secara optimal. Tapi kalau untuk hasil belum bisa dikatakan optimal. Kenapa? Karena pembangunan yang satu dengan yang lain itu saling terintegrasi. Jadi nggak bisa misalnya dibangun pembangunan itu di wilayah RW 1 misalnya bisa dikatakan optimal. Tapi dia terintegrasi dengan RW 2. Dan RW 2-nya sendiri belum dilaksanakan pembangunan. Tapi proses pembangunannya sudah optimal. Salah satunya yang tadi melalui musyawarah perencanaan pembangunan, di mana usulannya itu ketika itu lintas wilayah atau melibatkan lebih dari satu RW itu mereka saling koordinasi supaya nanti hasil pembangunannya juga maksimal.
manfaatnya dirasakan untuk RW-RW yang bersangkutan, khususnya juga masyarakat umum di lingkungan juga sampai jalan dan kita sih kemarin juga udah Makasih ya Pak. Tentang pembangunan wilayah sini. Apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh masyarakat di wilayah kita, baik dari segi pembangunan fisik maupun manusianya. Bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Wilayah sini yang kita sudah ada sebagian pembangunan itu RPTRA ada pokoknya fasilitas yang untuk melayani masyarakat lah kayak puskesmas apa ya, dan sangat bermanfaat untuk warga sekitar dan khususnya warga DKI Jakarta. Baik, pertanyaan nomor 2, bagaimana pendapat Bapak mengenai pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kita? Apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Untuk pembangunan yang ada di wilayah kita itu sudah bagus ya, sudah optimal banget dan sangat bermanfaat banget sih untuk masyarakat dan warga sekitar, khususnya warga DKI Jakarta. Udah, itu aja. Kirain udah lagi. Masih Om. Injan, apa mungkin karena kenapa sakit hati sampai bilang kita orang paling benci. Biasa cuan aja.